12万年前，诛仙部下封神大阵，金箍棒，我忍，我抽死你！你跪下！大哥让你护着我点儿，你眼里就只有大哥。积葬我心，跪剑！有缘者传我衣钵，三兽涅槃，本觉力行。 Cerita pun dimulai dengan seorang gadis kecil bernama Minglong yang hendak mendapatkan hukuman dari para dewa surga. Menurut para dewa, gadis kecil ini sudah banyak membuat kesalahan dari mulai mempelajari teknik terlarang hingga menghasut para iblis untuk menentang jalan surga. Meskipun Minglong hanyalah seorang gadis kecil, tapi dia memiliki kekuatan yang tidak kalah dari para dewa. Buktinya hanya seorang diri, Minglong berhasil mematahkan semua serangan yang dibuat oleh para dewa kepadanya. Minglong meminta Kaisar Yu untuk segera keluar dari istana dewa dan jangan bersembunyi seperti seorang dewa pengecut. Dari percakapan antara Minglong dan Kaisar Yu diketahui Minglong ternyata merupakan seorang dewa langit. Minglong yang pada saat itu sedang mengacau di istana dewa membuat para dewa marah serta memasang formasi pengikat jiwa. Karena Minglong kalah jumlah, dia memutuskan untuk meledakkan diri di hadapan istana dewa. Tongkat emas yang menjadi senjata terkuat Minglong pun akhirnya berubah menjadi sepotong kecil besi meteor. 12万年前，诛仙部下封神大阵，金箍棒。 Ribuan tahun kemudian, tepatnya di sebuah halaman depan sekte pedang Tongtian, ada seorang pelayan bernama Wu Yu yang sedang mendapatkan hukuman cambukan. Diketahui Wu Yu merupakan mantan putra mahkota yang saat ini dituduh sudah meracuni burung bangau peliharaan sekte oleh pengawas bernama Zhao Chuan. 收起你这副傲人的姿态，就不是我。 Pada saat Wu Yu sedang mendapatkan cambukan, seorang pak tua bernama Sun Daojiu meminta Zhao Chuan untuk menghentikan hukuman karena Wu Yu hanyalah seorang anak baru, jadi dia belum mengetahui aturan yang ada. Beberapa saat kemudian datang seorang murid sekte pedang Tongtian bernama Si Tuyin dan Ye Huyu. Mereka berdua datang karena ingin mengetahui apakah Wu Yu adalah orang yang meracuni bangau peliharaan seorang gadis bernama Ling Er. Ketika Zhao Chuan mempertegas hukuman agar Wu Yu mau mengakui kesalahannya, Pak Tua Sun mencoba untuk menolong Wu Yu dengan cara mengakui kalau dirinya yang sudah salah memberikan makanan kepada bangau dewa. Akan tetapi usaha yang coba dilakukan oleh Pak Tua Sun tetap sia-sia saja. Zhao Chuan pun kembali memberikan cambukan kepada Wu Yu agar bocah ini mengakui kesalahannya. Wu Yu yang merasa tidak terima mencoba untuk melakukan perlawanan serta menyerang Si Tuyin. Akan tetapi cambuk di tangan Zhao Chuan berhasil menembus dada Wu Yu yang membuat bocah ini tewas seketika. 你每天都劝我要忍，我忍，我抽死你！你跪下！ 大哥让你护着我点儿，你眼里就只有大哥。 Singkat cerita, Wu Yu yang sebelumnya tewas sudah dikuburkan dan tampak kesedihan menyelimuti Pak Tua Sun. Semua itu dikarenakan Pak Tua Sun sudah menganggap Wu Yu sebagai anaknya sendiri. Karena selama masa hidupnya Pak Tua Sun tidak punya harta apapun, akhirnya dia menyerahkan besi meteor warisan leluhur sebagai penghormatan terakhir kepada Bang MC. Sementara itu Wu Yu yang sudah mati masuk ke dalam sebuah tempat bernama Jurang Hitam. Bang MC berhasil hidup kembali karena tekadnya yang masih kuat dan enggan menyerah dengan keadaan. Besi meteor pemberian dari Pak Tua Sun atau peninggalan Minglong memberikan bantuan kepada Wu Yu untuk kembali hidup. Bang MC juga terpilih untuk mendapatkan warisan dari Sage Agung Istana Dewa, yaitu tubuh berlian tidak tergoyahkan. 积葬我心。 有缘者传我衣钵，三兽涅槃，本觉力行。 Sebagai pewaris dari Sage Agung, Wu Yu kemudian dibawa ke sebuah tempat bernama Istana Surga Wilayah Dewa. Bang MC pun tampak begitu kagum dengan tempat ini karena tempat Istana Dewa begitu indah.
Sementara itu, Zhao Chuan mendatangi Pak Tua Sun yang masih berada di makam Wu Yu. Kedatangan Zhao Chuan tentu saja karena ingin membunuh Pak Tua Sun yang bersikap sok pahlawan ketika Si Tu Yin dan Ye Hu Yu mendatangi kediaman pelayan sekte pedang Tong Tian. Ketika Zhao Chuan hendak mengayunkan tombaknya, tiba-tiba saja makam Wu Yu meledak yang membuat Zhao Chuan langsung terlempar. Betapa kagetnya Zhao Chuan setelah melihat Wu Yu bangkit dari kematian. Tidak butuh waktu lama, Wu Yu langsung membuat Zhao Chuan tewas menggunakan senjata tongkat yang berhasil menembus dada. Di saat yang sama, Pak Tua Sun meminta Wu Yu untuk segera pergi dari tempat ini agar tidak terkena masalah karena sudah membunuh Zhao Chuan. Bahkan Pak Tua ini akan menghempaskan kepalanya ke batu nisan jika Wu Yu tidak pergi sekarang juga. Kelakuan dari Pak Tua Sun ini tentu saja membuat Wu Yu heran karena dia sudah melakukan trik ini ratusan kali ketika memberikan perintah kepada Bang MC. Pada akhirnya Pak Tua Sun mengakui kalau dia hanya khawatir akan keselamatan dari Wu Yu. Dengan kondisinya yang sudah tua, Pak Tua Sun menganggap mereka tidak akan bisa melarikan diri lagi. Akan tetapi Wu Yu enggan untuk pergi karena dia sudah terlalu lama mendapatkan tekanan. 1 bulan lagi akan diadakan ujian masuk sekte untuk para pelayan. Wu Yu bertekad membuktikan kepada semua orang kalau dia layak menjadi murid di sekte pedang Tong Tian dan membalas semua perbuatan orang-orang yang pernah menyakitinya. Singkat cerita, Wu Yu pergi ke pegunungan Bibo untuk berlatih. Bang MC sampai saat ini masih penasaran dengan besi meteor kecil yang menerimanya sebagai pewaris. Tiba-tiba saja besi meteor kecil ini bersinar dan membawa Wu Yu ke dalam ruangan warisan. Minglong sebagai pemilik tongkat emas meminta Wu Yu untuk tunduk kepadanya, barulah dia akan memberikan seluruh warisan dari tongkat tersebut. Alih-alih mendengarkan perkataan Minglong, Bang MC malah bingung karena ada seorang bocah yang berada di dalam ruangan warisan ini. Minglong pun kemudian bercerita kalau dia merupakan seorang iblis yang pernah membuat jutaan dewa bergetar ribuan tahun yang lalu. Meskipun sudah panjang lebar menjelaskan tentang apa yang pernah dia lakukan, tapi Wu Yu tetap menganggap Minglong adalah seorang anak kecil yang berbicara besar. Sambil Wu Yu melawan binatang monster di pegunungan Bibo, Minglong menjelaskan jalan kultivasi dimulai dari ranah penempaan tubuh. Dan setelah 1 bulan berlalu, Wu Yu dengan bakat yang dia miliki hanya mampu mencapai ranah penempaan tubuh tingkat 3 saja. Tentu saja hal ini menjadi bahan bulian Minglong yang menganggap bakat Wu Yu begitu payah. Sementara itu Wu Yu mendengar suara perbakuhan taman di dekat mereka. Bang MC pun memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sudah terjadi, meskipun Minglong memintanya untuk tidak memperdulikan urusan orang lain. Ternyata salah satu murid sekte pedang Tong Tian bernama Su Yanli sedang berjuang melawan binatang monster. Karena kekuatan jiwanya sudah habis, Su Yanli tidak bisa berbuat banyak untuk mengalahkan monster beruang di hadapannya. Beruntung di sini Wu Yu datang di waktu yang tepat untuk memberikan pertolongan kepada Su Yanli. Dengan cepat Wu Yu pun langsung menggendong Su Yanli untuk kabur dari hadapan monster beruang. Su Yanli meminta Wu Yu untuk melarikan diri karena dia mengetahui ranah Wu Yu hanya berada di penempaan tubuh tingkat 3, jadi akan sangat sulit bagi mereka mengalahkan monster beruang yang berada di tingkat 6. Tentu saja Wu Yu menolak untuk pergi meninggalkan Su Yanli sendirian. Dia juga bertanya apa yang sebenarnya sudah terjadi hingga monster beruang menyerang Su Yanli pada saat ini. Ternyata Su Yanli datang ke pegunungan Bibo untuk melakukan penyelidikan kepada pergerakan para monster, tapi karena terjadi sebuah masalah yang membuat Su Yanli terluka cukup parah dan akhirnya membuat dia tidak bisa melakukan perlawanan dengan maksimal.
Ketika Wu Yu berusaha melarikan diri, Minglong meminta Bang MC untuk melakukan perlawanan balik kepada monster beruang karena mereka mempunyai kesempatan bagus untuk menusuk mata dari monster tersebut. Pada akhirnya Wu Yu dan Su Yanli melakukan serangan kombinasi untuk mengalahkan monster beruang, tapi sialnya mereka berdua harus terjatuh ke dalam sungai karena Wu Yu gagal berpegangan di sebuah ranting pohon. Ketika hari sudah malam, Wu Yu membakar beberapa ikan untuk makanan malam ini. Dia juga menawarkan ikan bakar tersebut kepada Su Yanli yang tampak kedinginan setelah mereka jatuh ke dalam sungai. Wu Yu juga memberikan pertolongan untuk mengikat luka di kaki Su Yanli agar tidak terjadi infeksi. Di saat yang sama, Su Yanli bertanya kenapa Wu Yu malah repot-repot memberikan pertolongan pada saat dia melawan monster beruang. Wu Yu pun berkata mungkin karena dia pernah berada di kondisi yang sama seperti Su Yanli lalu mendapatkan pertolongan dari orang lain. Su Yanli malah jadi penasaran kenapa Wu Yu bisa berada di tempat ini dan kenapa dia bisa menemukan keberadaannya. Wu Yu pun memberikan penjelasan kalau dia memang sedang berlatih di pegunungan Bibo karena mendengar suara perbakuan taman, jadi dia sengaja mencari tahu siapakah yang sedang melakukan pertarungan. 所以总想做点什么吧。舒服多了。我修炼时听到林子深处有打斗。 Wu Yu memberikan saran agar mereka melaporkan kejadian ini kepada ketua sekte, akan tetapi Su Yanli punya pendapat yang berbeda karena petunjuk yang mereka dapatkan sudah hilang, jadi tinggal menunggu ketua tim datang saja. Su Yanli juga berterima kasih karena Wu Yu sudah mau memberikan bantuan kepadanya. Singkat cerita, Wu Yu sudah kembali ke kediaman para pelayan sekte pedang Tong Tian. Dua orang pelayan yang lain merasa heran karena Wu Yu berhasil selamat dari cambukan yang diberikan oleh Zhao Chuan. Beberapa saat kemudian Pak Tua Sun meminta Wu Yu untuk bersembunyi karena si Tu Yin dan Ye Hu Yu datang ke tempat para pelayan. Mereka berdua cukup kaget karena ternyata Wu Yu masih bisa bertahan hidup setelah kemarin dadanya sudah tertembus cambuk. Karena tidak bisa membiarkan Wu Yu hidup begitu saja, si Tu Yin lekas bersiap untuk membunuh Wu Yu di tempat ini. Alih-alih merasa takut, Wu Yu malah bersiap menghadapi pertarungan melawan si Tu Yin. 明日就是杂音入门考核， 你竟然还活着，我倒要看看。 Tiba-tiba saja dari arah kejauhan, suara dari Su Yanli terdengar ke tempat para pelayan karena si Tu Yin sudah bertindak di luar batas. Kedatangan Su Yanli ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan Su Yanli yang meminta si Tu Yin untuk segera pergi dan tidak bertindak semena-mena kepada pelayan di sekte pedang Tong Tian. Pada awalnya si Tu Yin menolak untuk pergi karena dia harus menyelesaikan urusannya dengan Wu Yu terlebih dahulu. Bahkan di sini si Tu Yin mencoba untuk membanggakan adik ketiganya yang bernama Minglang. Diketahui Minglang baru berumur 13 tahun namun sudah mencapai ranah puncak penempaan tubuh. Belum selesai si Tu Yin ngebacot, tiba-tiba saja Su Yanli langsung mengambil tindakan dengan nampol wajah si Tu Yin. Sontak hal ini pun membuat Ye Hu Yu bersiap melakukan serangan kepada Su Yanli, akan tetapi Su Yanli dengan wajah marah meminta mereka berdua untuk segera pergi dari tempat ini sekarang juga. 等处理完私事，直分看好3天。多谢上仙。 Pak Tua Sun pun berterima kasih karena Su Yanli sudah memberikan bantuan. Di satu sisi Su Yanli juga berbicara kepada Wu Yu untuk tidak memberitahukan siapapun tentang kejadian yang mereka berdua alami tadi malam. Singkat cerita, ujian masuk sekte pedang Tong Tian akan segera dilaksanakan. Hari ini para calon murid akan melewati ujian di puncak Dengxian dengan melawan 3 gelombang para monster. Penatua penjaga gerbang memberikan sebuah jimat api kepada para calon murid untuk melarikan diri jika kondisi mereka sedang terdesak. 10 orang pertama yang berhasil keluar dengan selamat akan maju ke babak selanjutnya, yaitu pertarungan di altar dewa.
Sementara itu dari arah penonton, Ye Huye dan Si Tuyin juga menyaksikan ujian para pelayan untuk menjadi murid sekte. Si Tuyin merasa sekelompok pelayan yang berjuang mati-matian untuk menjadi murid sekte adalah hal yang menarik untuk disaksikan secara langsung. Di saat yang sama Su Yanli berbicara kepada ketua sekte kalau puncak Yanli yang dia pimpin ada memunculkan seorang pelayan yang cukup berbakat yaitu Wu Yu. Sementara itu Wu Yu sedang berada di perjalanan menuju ujian sekte sambil menggendong Pak Tua Sun. Pak Tua Sun berkata kalau Wu Yu berhasil menempati peringkat pertama ujian sekte, maka dia akan mengeluarkan arak Su Diao yang sudah dikubur selama 30 tahun sebagai bentuk perayaan. 这次严离峰可有？老头儿，你抓紧！ 红仙路之战。 Singkat cerita, ujian jalan menuju dewa segera dimulai. Para peserta termasuk Wu Yu mulai memasuki gerbang untuk melewati ujian pertama. Wu Yu memulai ujian dengan semangat ketika melawan para monster. Di saat yang sama seorang pria bernama Zhao Danlong berbuat curang dengan menyerahkan monster yang dia lawan kepada seorang wanita bernama Qingmang. Masih cukup beruntung Wu Yu datang di waktu yang tepat untuk memberikan pertolongan. Qingmang pun langsung berterima kasih sembari memperkenalkan dirinya kepada Wu Yu. Dia juga percaya diri dengan ranahnya yang sudah mencapai penampaan tubuh tingkat 6. Dia bisa menjadi orang pertama yang lulus ujian. Sementara itu ketua sekte cukup memuji kemampuan yang dimiliki oleh Wu Yu. Dari arah lain Ye Huye cukup dibuat kaget karena dia tidak menyangka kalau kemampuan Wu Yu bisa berkembang sangat cepat dalam beberapa bulan. Menurut Si Tuyin ini merupakan hal yang bagus karena dia sudah mempersiapkan kejutan besar jika Wu Yu lulus menjadi murid sekte Pedang Tong Tian. Di saat yang sama kakak dari Si Tuyin yaitu Si Tukang meminta adiknya untuk mewaspadai Wu Yu karena bocah ini cukup berbakat. Kehadiran Si Tukang membuat Ye Huye langsung bersikap so imut, tapi dia malah digoda oleh seorang murid lain yaitu Mo Sisu. Ternyata Mo Sisu selalu bersikap seperti itu karena dia sangat mengagumi bunga, pemandangan dan kecantikan seseorang. Sementara itu, Wu Yu berhasil mengalahkan monster buaya di tempat ujian kedua yaitu Rawa Gelap. Selanjutnya para calon murid yang berhasil melewati Rawa Gelap akan mengikuti ujian ketiga di lembah batu raksasa melawan kera iblis. Ujian ketiga bisa dibilang menjadi yang paling sulit karena mereka semua harus berhadapan dengan monster kera iblis yang cukup ganas. Meskipun para calon murid sangat kesulitan, tapi Wu Yu langsung membuat kejutan dengan berhasil membunuh monster kera iblis dengan hanya satu kali tebasan pedang. Tentu saja hal ini membuat Zhao Danlong kaget. Dia tidak menyangka hanya dengan ranah penempaan tubuh tingkat 4, Wu Yu berhasil mengalahkan kera iblis dengan mudah. Meskipun Wu Yu berhasil mengalahkan satu kera iblis, tapi kera iblis yang lain masih berusaha melakukan sebuah serangan. Bahkan seorang tetua misterius dari puncak Tong Tian sengaja memperbanyak kera iblis untuk mengetes sampai di manakah kemampuan Wu Yu berada. Wu Yu tetaplah Wu Yu, bocah ini berhasil mengalahkan beberapa ekor kera iblis dengan meniru gerakan kera iblis itu sendiri. Ketika para calon murid hendak melanjutkan ujian, tiba-tiba saja salah satu kera iblis menyerap kekuatan kera iblis yang sudah mati untuk menaikkan ranahnya. Saat ini kera iblis yang berada di hadapan Wu Yu sudah berada di ranah penempaan tubuh tingkat 7. Serangan kombinasi coba dilakukan oleh 4 orang calon murid, tapi serangan mereka gagal dan bahkan pedang dari Wu Yu harus patah. Qingmang yang menyadari kalau mereka akan kalah mengajak Wu Yu untuk segera pergi, akan tetapi Wu Yu menolak karena apapun yang terjadi dia harus menyelesaikan ujian dan masuk menjadi murid di sekte Pedang Tong Tian. Siapa yang menyangka dengan menggunakan tongkat andalan Wu Yu berhasil menemukan kelemahan dari kera iblis serta membuat kera iblis tewas seketika.
Sementara itu di luar, semua orang cukup penasaran siapakah orang yang menyelesaikan ujian di tempat pertama. Seperti yang terlihat, Wu Yu menjadi orang pertama yang keluar disusul dengan beberapa orang calon murid yang lain. Momen ini pun membuat Pak Tua Sun merasa bangga mempunyai anak didik seperti Wu Yu. Di saat yang sama Si Tuyin menghampiri Pak Tua Sun karena dia ingin menyampaikan sesuatu. Tentu saja Si Tuyin berniat jahat kepada Pak Tua Sun karena sedari awal dia memang sudah merencanakan hal ini jika Wu Yu berhasil menyelesaikan ujian dan masuk menjadi murid sekte Pedang Tong Tian. Setelah menyelesaikan ujian pertama yaitu jalan menuju dewa, kini para peserta yang lolos akan mengikuti ujian kedua yaitu bertarung di altar dewa. Barang siapa yang berhasil merebut bola dan bertahan hingga akhir, maka dia akan memenangkan ujian kali ini. Pemenang akan mendapatkan hadiah berupa pil pemadatan Qi yang dibuat langsung oleh Master Golden Core. Diketahui pil pemadatan Qi bisa membuat seseorang menerobos ke ranah pemadatan Qi. Hadiah kedua yang akan diberikan oleh Sekte Pedang Tong Tian adalah senjata fana tingkat tertinggi. Tentu saja pemberian senjata ini membuat semua orang kaget karena senjata fana tertinggi sangat jarang dimiliki oleh murid-murid Sekte Pedang Tong Tian. Setelah ujian dimulai, para peserta mulai melakukan pertarungan satu sama lain. Sementara itu Zhao Danlong lebih memilih untuk tidak bertarung hingga semua orang kelelahan, barulah dia melakukan pergerakan. Di saat yang sama Wu Yu sedang melakukan pertarungan melawan seorang pemuda yang mempunyai kekuatan fisik cukup kuat. Tapi dengan kemampuan Bang MC, dia mampu menjatuhkan pemuda tersebut hingga keluar altar dewa. Kekuatan dari Wu Yu benar-benar diwaspadai oleh Zhao Danlong. Dia kemudian bernegosiasi dengan Qing Mang untuk bekerja sama mengalahkan Wu Yu. Jika Qing Mang mau bekerja sama, maka Zhao Danlong akan memberikan 2 hadiah yang disediakan oleh Sekte Pedang Tong Tian. Tapi tentu saja Qing Mang menolak karena dia tahu kalau Zhao Danlong pasti akan menipunya. Penolakan ini membuat Zhao Danlong langsung bernegosiasi dengan peserta lain. Dia bersedia memberikan 1000 batu spiritual kepada masing-masing orang yang akan membantunya mendapatkan tempat pertama serta mengalahkan Wu Yu. Ye Huyu menganggap kelakuan Zhao Danlong akan membuat Wu Yu kesulitan menyelesaikan ujian. Begitu pula dengan si tukang yang menganggap Wu Yu pasti akan gagal di ujian altar dewa. Sementara itu ketua sekte menganggap Zhao Danlong melakukan taktik kotor untuk memenangkan ujian kali ini. Pertarungan Wu Yu melawan 5 orang sewaan dari Zhao Danlong akhirnya tidak bisa terhindarkan lagi. Pada saat Wu Yu sedang lengah, Zhao Danlong menggunakan teknik 13 gaya pedang dari keluarga Zhao untuk melakukan serangan. Energi pedang dari teknik tersebut berhasil masuk ke dalam tubuh Wu Yu dan membuatnya langsung sempoyongan. Masih cukup beruntung Qing Mang memberikan bantuan kepada Bang MC pada saat Zhao Danlong hendak melakukan serangan teknik pedang kedua. Ternyata Qing Mang ingin membalas hutang budinya karena sebelumnya Wu Yu pernah memberikan bantuan. Meskipun begitu, Qing Mang tidak mampu bertahan lama karena dia dikeroyok oleh 6 orang sekaligus. Lagi dan lagi Zhao Danlong akan melakukan serangan teknik pedang ketiga untuk mengakhiri perlawanan Bang MC. Cukup beruntung Minglong memberikan bantuan dengan menghilangkan energi pedang yang masuk ke dalam tubuh Wu Yu. Selain itu, Wu Yu menggunakan energi pedang Zhao Danlong untuk menempa tubuhnya hingga melakukan penerobosan. Diketahui saat ini Bang MC sudah berada di ranah penempaan tubuh tingkat 5. Ketua sekte yang melihat hal ini merasa kalau Wu Yu adalah bocah yang tidak sederhana karena mampu menahan rasa sakit dari jutaan energi pedang.
Dengan teknik yang sama ketika menaklukkan monster beruang, Wu Yu berhasil membuat Zhao dan Long tidak berdaya sekaligus menempati peringkat pertama dalam ujian altar dewa. Ketua sekte Mo Sisu dan juga Su Yanli langsung memberikan selamat atas keberhasilan Wu Yu menempati peringkat pertama. Sementara itu si tukang marah kepada si Tuyin karena di saat penting seperti ini adiknya baru kembali ke altar dewa. Si Tuyin pun memberikan penjelasan kalau dia baru menyelesaikan beberapa urusan untuk memberikan kejutan besar kepada Wu Yu. Beberapa saat kemudian ketua sekte bertanya kepada Wu Yu mengenai senjata fana tingkat apa yang akan Bang MC ambil. Karena Wu Yu terbiasa menggunakan tongkat, maka dia pun langsung meminta tongkat kepada ketua sekte. Sebelum memasuki sekte pedang Tongtian, Wu Yu meminta izin kepada ketua sekte kalau dia harus mengantar Pak Tua Sun pulang ke kediaman pelayan terlebih dahulu. Ketika Wu Yu bertanya kepada salah seorang pelayan di mana keberadaan dari Pak Tua Sun, pelayan ini menjawab kalau Pak Tua Sun pergi bersama dengan si Tuyin sebelum ujian altar dewa selesai. Betapa kagetnya Wu Yu ketika mengetahui Pak Tua Sun sudah tewas. Bang MC juga menyadari kalau si Tuyin merupakan dalang utama yang sudah membunuh Pak Tua Sun. Sementara itu si tukang dan Ye Hu Yu baru mengetahui kalau si Tuyin sudah membunuh Pak Tua Sun untuk memancing kemarahan Wu Yu. Di sini si Tuyin berharap Wu Yu akan mengamuk serta membunuh beberapa orang murid sekte agar mereka bisa menegakkan hukum sekte kepada Wu Yu. Sementara itu Bang MC baru selesai menguburkan Pak Tua Sun dan berniat langsung membalaskan dendam kepada si Tuyin. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan si Tuyin yang merasa percaya diri kalau dia bisa menyingkirkan Wu Yu. Dia bahkan meminta Ye Hu Ye mengambil arak yang sangat bagus untuk menemani mereka ketika Wu Yu datang ke puncak Minglang. Pucuk dicinta ulang pun tiba, Wu Yu datang ke puncak Minglang untuk membalaskan dendam Pak Tua Sun kepada si Tuyin. Murid-murid lain merasa kalau Wu Yu terlalu gila karena kultivasi si Tuyin berada di penempaan tubuh tingkat 6, jadi akan sulit bagi Bang MC untuk mengalahkannya. Si Tuyin terus melakukan provokasi kepada Wu Yu dengan menyebut nama Pak Tua Sun. Semua ini dilakukan oleh si Tuyin agar Wu Yu nekat melakukan penyerangan kepada murid-murid puncak Minglang. Benar saja Wu Yu tanpa ampun langsung membunuh beberapa murid puncak Minglang. Situasi ini pun membuat si Tuyin akan leluasa untuk memberikan hukuman kepada Bang MC. Ketika Wu Yu hendak melakukan serangan, si Tuyin menggunakan teknik elemen es untuk membekukan Bang MC. Si Tuyin sangat kagum karena kulit Wu Yu begitu keras, tidak seperti kulit dari Pak Tua Sun yang mati hanya dengan satu kali tusukan pedang saja. Provokasi yang terus dilakukan oleh si Tuyin membuat Wu Yu langsung mengeluarkan teknik andalannya yaitu serangan tongkat 5 skanda. Serangan tongkat ini mampu membuat si Tuyin terlempar sekaligus membuat tangan si Tuyin terputus. Teriakan minta tolong langsung keluar dari mulut si Tuyin. Teriakan ini membuat si tukang langsung keluar untuk membantu adiknya. Diketahui si tukang sudah berada di ranah penempaan tubuh tingkat 7, jadi dipastikan lebih kuat dibandingkan si Tuyin. Kau melukai dan membunuh sesama murid sekte, aku akan memberikan hukuman kepadamu hari ini untuk menegakkan keadilan surga, ucap si tukang kepada Wu Yu. Sambil melakukan perbaku hantaman, Wu Yu menganggap kalau si tukang merupakan orang yang munafik. Hari ini Wu Yu akan memperlihatkan kepada si tukang apa itu keadilan surga yang sebenarnya.
Karena perbedaan ranah di antara mereka berdua, akhirnya Wu Yu menggunakan teknik pertukaran darah untuk menaikkan ranahnya dengan paksa ke penempaan tubuh tingkat 6. Kemampuan yang dikeluarkan oleh Wu Yu tentu saja membuat si Tu Yin kaget. Dia pun meminta si tukang untuk melenyapkan Wu Yu guna mencegah bahaya di masa depan. Ketika si tukang mengeluarkan teknik terkuatnya, Wu Yu menggunakan kemampuan yang diberi oleh Ming Long untuk melawan teknik tersebut. Seperti yang terlihat, teknik yang digunakan oleh Wu Yu berhasil membuat si tukang langsung mokat. Momen ini pun membuat Ye Hu Yu yang baru datang langsung kaget karena orang yang dia cintai sudah tergeletak tidak berdaya. Si Tu Yin pun tampak sudah pasrah akan keadaan setelah melihat kakaknya mati. Dia menyebutkan kalau adiknya yaitu si Tu Minglang akan marah jika mengetahui Wu Yu melakukan perbuatan seperti ini. Akan tetapi Wu Yu tidak memperdulikan kata-kata dari si Tu Yin. Wu Yu lebih fokus kepada nasihat yang pernah diberikan oleh Pak Tua Sun kepadanya. Dengan satu kali tebasan tongkat, Wu Yu pun langsung membuat si Tu Yin mokat. Beberapa saat kemudian, si Tu Minglang datang dan dia begitu kaget ketika menyaksikan dua orang kakaknya tewas di tangan Wu Yu. Tanpa banyak cincong, si Tu Minglang langsung berniat melakukan serangan kuat ke arah Bang MC kita. Begitu pula dengan Ye Hu Yu yang mencoba untuk menebaskan pedangnya ke arah Bang MC. Cukup beruntung Su Yanli datang di waktu yang tepat untuk memberikan pertolongan. Su Yanli berkata bahwa Wu Yu adalah murid puncak Yanli, jadi tidak ada seorang pun yang boleh menyentuh Bang MC. Kedatangan Su Yanli membuat si Tu Minglang marah. Dia menganggap Su Yanli sudah menghalangi penegakan hukum sekte kepada seorang pembunuh. Su Yanli pun berkata kalau dia sudah memberitahukan kepada ketua sekte tentang apa yang sebenarnya sudah terjadi. Kedatangan ketua sekte ke puncak Minglang langsung membuat semua orang berlutut. Sementara itu, si Tu Minglang meminta ketua sekte untuk menyerahkan Wu Yu kepadanya guna mendapatkan hukuman. Ketua sekte yang sudah mengetahui permasalahan sebenarnya tidak mempermasalahkan kematian si tukang dan juga si Tu Yin. Dia juga memberikan nasihat agar murid-murid sekte Pedang Tong Tian tidak mengikuti jejak dari si Tu Yin dan si tukang yang sudah salah arah. Ketua sekte juga akan memberikan hukuman kepada Wu Yu karena Bang MC sudah membunuh 5 orang murid sekte. Selama 1 tahun Wu Yu akan diasingkan dari puncak Yanli untuk berlatih sendirian. Wu Yu menerima hukuman yang diberikan oleh ketua sekte dengan lapang dada, tapi dia meminta keringanan untuk menjaga makam Pak Tua Sun selama 7 hari terlebih dahulu sebelum memulai hukuman. Beberapa saat kemudian Wu Yu sudah berada di makam Pak Tua Sun sambil membawa arak yang mereka janjikan sebelumnya. Wu Yu menyayangkan Pak Tua Sun tidak bisa menikmati arak ini. Wu Yu kembali mengingat pada awal-awal Pak Tua Sun benar-benar mengajarinya cara bertahan hidup sebagai seorang pelayan di sekte Pedang Tong Tian. Bang MC kemudian bersujud untuk mendoakan kepergian dari Pak Tua Sun. Tiba-tiba saja muncul kera kecil yang mengambil kendi arak milik Bang MC. Kera kecil ini pun langsung mabuk setelah dia meminum arak tersebut. Wu Yu kemudian nyamperin kera kecil dan berniat menjadikan kera kecil ini sebagai peliharaan. Sebagai penghormatan kepada Pak Tua Sun, Bang MC kemudian memberi nama kera kecil dengan nama Dao Ye yang mengambil nama akhir dari Pak Tua Sun. Wu Yu pun kemudian berpamitan pergi kepada makam Pak Tua Sun untuk mengasingkan diri selama 1 tahun. Dia berjanji akan kembali lagi ke tempat ini 1 tahun lagi serta membuat Pak Tua Sun menjadi bangga. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys.
Cerita episode kali ini dimulai dengan Ye Huye dan si Tu Minglang yang sedang mengunjungi makam dari si tukang. Sudah 1 tahun lamanya si tukang meninggal, dan dengan kata lain sudah 1 tahun pula Wu Yu menjalani hukuman pengasingan dari ketua sekte. Si Tu Minglang memberikan jimat api emas pemberian guru mereka kepada Ye Huye dengan harapan Ye Huye bisa menggunakan jimat api tersebut untuk membunuh Wu Yu. Setelah misi pembunuhan kepada Wu Yu selesai, si Tu Minglang berjanji akan mengatur Ye Huye agar dia bisa keluar dari sekte Pedang Tong Tian. Dia juga meminta Ye Huye untuk tidak gagal guna membalaskan dendam kedua orang kakaknya yang mati dibunuh oleh Wu Yu 1 tahun yang lalu. Sementara itu di tempat lain, Wu Yu akhirnya selesai menjalani hukuman pengasingan. Bang MC langsung mendapatkan ucapan selamat dari Su Yanli dan diberi hadiah sebuah gulungan teknik pemberian dari ketua sekte. Su Yanli juga memberitahukan setengah tahun yang lalu si Tu Minglang berhasil menaikkan ranah ke pemadatan Qi dan menjadi murid pelindung sekte Pedang Tong Tian. Jadi kedepannya Wu Yu harus lebih berhati-hati karena Su Yanli tidak bisa melindungi Bang MC setiap waktu. Wu Yu pun meminta Su Yanli untuk tenang karena dia bisa mengatasi masalah tersebut sendirian. Sebelum Su Yanli pergi, Wu Yu meminta bantuan agar diantarkan ke makam Pak Tua Sun karena sudah 1 tahun dia tidak berkunjung. Sementara itu di sebuah tempat, Qing Mang mendapatkan godaan dari seorang senior bernama Senior Yu. Dari yang terlihat Qing Mang tidak menyukai Senior Yu meskipun senior ini terus saja menggoda Qing Mang. Beberapa saat kemudian Wu Yu datang ke lokasi dan langsung mendapatkan sambutan baik dari Qing Mang. Dao Ye juga tampak mengganggu Qing Mang yang sedang mengobrol dengan Bang MC. Kedatangan Wu Yu tentu saja membuat murid lain langsung berbicara kalau hidup Wu Yu pasti tidak akan bertahan lama karena si Tu Minglang sudah menunggunya. Paling-paling Wu Yu hanya bisa bertahan 2 hari saja, ucap kedua orang murid tersebut. Omongan dari murid-murid ini membuat Qing Mang kesal. Dia pun segera menarik tangan Wu Yu untuk segera pergi meninggalkan tempat ini. Qing Mang yang memegang tangan Wu Yu tentu saja membuat Senior Yu murka. Semua itu dikarenakan Senior Yu sudah berusaha setengah tahun merayu Qing Mang namun tidak mendapatkan respon sama sekali. Tapi kenapa Wu Yu baru juga datang malah sudah digandeng oleh Qing Mang? Senior Yu kemudian mengeluarkan pedang karena dia ingin memberi pelajaran kepada Wu Yu. Dia juga meminta Qing Mang untuk menyaksikan kehebatan pedangnya agar Qing Mang terpesona. 2 orang murid yang berada di lokasi menganggap Wu Yu pasti akan kalah karena Senior Yu sudah berada di ranah penempaan tubuh tingkat 9. Tapi penilaian mereka semua terbantahkan karena dengan beberapa kali gerakan saja Wu Yu berhasil membuat Senior Yu tidak berdaya. Senior Yu kemudian meminta ampun serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sebelum Senior Yu pergi, Wu Yu memintanya untuk membereskan bambu yang berantakan akibat pertarungan mereka berdua. Keberhasilan Wu Yu mengalahkan Senior Yu tentu saja membuat Qing Mang penasaran sebenarnya saat ini Wu Yu sudah berada di ranah apa. Beberapa saat kemudian Wu Yu dan Qing Mang sudah berada di makam dari Pak Tua Sun. Bang MC kemudian berbicara dengan makam Pak Tua Sun kalau 1 tahun ini telinganya terasa sepi karena tidak ada ocehan dari Pak Tua Sun. Tiba-tiba saja Ye Huye datang ke makam Pak Tua Sun untuk membalaskan dendam kepada Wu Yu. Kedatangan Ye Huye tentu saja membuat Wu Yu heran karena Bang MC mengira kalau si Tu Minglang yang akan turun tangan sendiri untuk membunuhnya. Karena tindakan Ye Huye sudah kelewat batas, maka Qing Mang memberikan bantuan kepada Wu Yu. Di saat yang sama Wu Yu merasa senang karena Ye Huye mendatanginya, yang mana dia akan mencoba teknik baru yang sudah dipelajari. Setelah beberapa serangan, Minglong langsung marah-marah karena Wu Yu terlalu bersikap lembut kepada Ye Huye, padahal serangan yang digunakan oleh Ye Huye berniat membunuh Bang MC.
Wu Yu kemudian bertanya kepada Ye Huye kenapa dia begitu setia kepada si tukang, padahal dengan ranahnya saat ini dia bisa menjadi salah satu murid terbaik di sekte pedang Tongtian. Ye Huye kemudian bercerita kalau 18 tahun yang lalu si tukang adalah orang yang sudah menyelamatkan hidupnya. Karena 1 tahun yang lalu Wu Yu membunuh si tukang, maka Ye Huye akan membalaskan dendam tersebut. Dengan teknik tongkat 5 skanda, Wu Yu langsung menyerang ke arah Ye Huye dan membuat gadis ini terlempar tidak berdaya. Bang MC kemudian meminta Ye Huye untuk segera pulang dan menyampaikan pesan kepada si Tu Minglang bahwa dia selalu siap menunggu si Tu Minglang datang kapan saja. Tentu saja Ye Huye menolak hal tersebut karena dia akan menggunakan jimat api yang diberi oleh si Tu Minglang untuk membunuh Wu Yu. Setelah terkena jimat api yang tidak bisa padam, Wu Yu merasa bingung karena dia tidak bisa menghindari serangan susulan dari Ye Huye jika dia mencoba untuk menyelamatkan Qing Mang. Dia pun semakin dibuat bingung karena api yang membakar tubuhnya sama sekali tidak bisa dipadamkan. Sementara itu Ming Long marah-marah karena Wu Yu masih asik bermain api. Dia pun menggunakan sebuah formasi untuk memadamkan api tersebut agar tidak bisa membakar ruangan warisan. Setelah api berhasil dipadamkan, Bang MC langsung melakukan serangan kuat ke arah Ye Huye dan membuat Ye Huye semakin terluka parah. Di saat yang sama Qing Mang merasa kaget karena ternyata Wu Yu sudah berada di ranah penempaan tubuh tingkat 8. Wu Yu kemudian meminta Ye Huye untuk segera pergi dan jangan terlalu keras kepala untuk melawannya, tapi tentu saja omongan dari Wu Yu ini tidak diperdulikan oleh Ye Huye. Gadis ini pun kembali melakukan serangan lagi meskipun kondisi tubuhnya sudah terluka parah. Pada akhirnya Wu Yu dengan terpaksa melakukan serangan yang membuat Ye Huye terlempar ke dalam jurang. Singkat cerita, Wu Yu sedang berusaha menaikkan ranahnya ke penempaan tubuh tingkat 9. Qing Mang pun meminta Wu Yu untuk bersabar karena dia baru selesai melakukan pengasingan, jadi tidak perlu terburu-buru untuk segera menaikkan ranah. Akan tetapi Wu Yu tidak bisa menunggu lebih lama karena dia harus segera menaikkan ranah sebagai persiapan pemilihan murid inti. Qing Mang pun pada akhirnya bersedia mengantarkan Wu Yu ke sebuah tempat untuk mencari bahan obat yang bisa membantu Wu Yu melakukan penerobosan. Beberapa saat kemudian Qing Mang dan Wu Yu sudah sampai di sebuah pasar yang sedang mengadakan festival lentera tahunan. Mereka juga melihat pertunjukan tari yang sedang melewati bagian sungai. Seorang wanita cantik yang menjadi penari mendapatkan godaan dari Mo Sisu yang memang sedari awal selalu bersikap baik kepada setiap wanita. Qing Mang yang melihat hal ini merasa jijik dan mengajak Wu Yu untuk segera pergi agar tidak melihat pertunjukan mesum di atas kapal. Sementara itu di sebuah tempat, ada seorang murid melaporkan kepada si Tu Minglang bahwa Wu Yu sedang berada di kota yang sama dengan mereka. Mendengar hal ini tentu saja membuat si Tu Minglang kesal. Dia pun berencana untuk membunuh Wu Yu malam ini guna menghindari masalah di masa depan. Di saat yang sama Wu Yu dan Qing Mang mendatangi kedai penjualan buah monyet yang dijaga oleh Senior Yu. Dao Ye yang ikut bersama dengan mereka langsung menunjukkan buah yang sepertinya mempunyai khasiat cukup bagus. Ming Long juga meminta Wu Yu untuk mengambil buah tersebut. Gadis kecil ini juga masih menyimpan kebencian kepada Senior Yu yang sebelumnya pernah mencoba untuk menyerang Wu Yu. Ketika Wu Yu bertanya harga dari buah yang dijual oleh Senior Yu berkata kalau dia tidak akan meminta bayaran karena buah yang dipilih oleh Wu Yu kualitasnya cukup jelek. Tapi karena Wu Yu tetap akan membeli buah tersebut, akhirnya Senior Yu meminta uang sebanyak 1 batu roh saja kepada Bang MC. Ketika Senior Yu hendak memberikan buah tersebut kepada Wu Yu, tiba-tiba saja si Tu Minglang datang dan memberikan tawaran sebanyak 10 batu roh untuk buah monyet yang dijual Senior Yu. Kedatangan si Tu Minglang tentu saja membuat Wu Yu sadar kalau si Tu Minglang akhirnya tidak tahan lagi untuk melakukan pergerakan.
Tapi si Tu Minglang berkata kalau dia tidak akan membunuh Wu Yu di tempat ini karena pasar Duo Bao dijaga oleh seorang penatua bernama Pak Tua Gongsun. Si Tu Minglang kemudian berlomba untuk mendapatkan buah yang dijual oleh senior Yu. Qingmang juga tampak ngomporin si Tu Minglang agar dia menaikkan tawaran dengan harga yang lebih tinggi. Pada akhirnya si Tu Minglang pun membuat tawaran yang sangat besar, yaitu 100 batu roh. 祭器才能用的法器了，我倒要看看你有什么底气。玉老板看能做生意吗？ Setelah tawaran 100 batu roh disebutkan oleh si Tu Minglang, Wu Yu tidak lagi membuat tawaran yang membuat si Tu Minglang mendapatkan buah monyet rusak dari kedai senior Yu. Wu Yu juga berkata kalau dia tidak menginginkan buah monyet rusak tersebut karena sedari tadi dia hanya memancing agar si Tu Minglang melakukan tawaran yang lebih tinggi saja. Tentu saja hal ini membuat semua orang tertawa karena si Tu Minglang berhasil dikadalin oleh Bang MC. Si Tu Minglang pun pada akhirnya mengeluarkan pedang untuk meminta Wu Yu bertarung melawannya. 大庭广众之下如此羞辱我，切磋切磋，竟然只追一个断体八爪！你觉得我缺钱吗？逃不掉的！ Ketika Wu Yu sedang dikejar oleh si Tu Minglang, paman keempat dari keluarga si Tu muncul untuk memberikan bantuan kepada si Tu Minglang. Di saat yang sama Qingmang masih heran kenapa Pak Tua Gongsun tidak muncul, padahal sudah terjadi kekacauan di pasar Duo Bao. Sementara itu di sebuah ruangan, Pak Tua Si Tu Hui meminta Pak Tua Gongsun untuk tidak gegabah mengambil tindakan. Pak Tua Si Tu Hui menganggap perkelahian antara anak muda bisa mereka maklumi. Dia juga meminta Pak Tua Gongsun untuk bermain catur bersamanya saja ketimbang mengurusi persoalan kecil seperti itu. 再正常不过了，会一个面子吗？ Kembali lagi kepada Wu Yu, Dao Ye mengambil buah rusak yang sebelumnya dibuang oleh si Tu Minglang dan memberikannya kepada Bang MC. Tanpa ragu Wu Yu pun langsung memakan buah monyet rusak tersebut dengan harapan buah ini bisa membantunya. Tapi tidak terjadi reaksi apapun setelah Wu Yu memakan buah monyet rusak tersebut. Di satu sisi Mo Sisu ikut turun tangan memberikan bantuan kepada Wu Yu karena paman keempat situ dan juga si Tu Minglang malah membuat kekacauan di pasar Duo Bao. Akhirnya Mo Sisu akan menghadapi paman keempat sementara Wu Yu harus berhadapan dengan si Tu Minglang sendirian. 想动本公子的人，就让你讨教讨教。 Ketika Mo Sisu sedang melakukan pertarungan, paman keempat menggunakan serangga aneh untuk menyerang. Akan tetapi serangga aneh tersebut berhasil dilemparkan oleh Mo Sisu dan masuk ke dalam mulut dari paman keempat. Ternyata serangga aneh tersebut merupakan obat perangsang yang membuat kelakuan paman keempat keluarga situ menjadi aneh. Sementara itu pertarungan antara Wu Yu melawan si Tu Minglang tidak bisa terhindarkan lagi. Teknik 5 skanda dari Bang MC terlihat berhasil membuat si Tu Minglang langsung terlempar. Situasi ini pun membuat si Tu Minglang bersemangat karena dia akan menggunakan kekuatan full untuk membunuh Wu Yu. Tapi seketika si Tu Minglang berhenti karena paman keempat menarik kakinya. Yap, benar sekali, pada saat ini paman keempat masih terkena efek dari serangga aneh yang masuk ke dalam tubuhnya. Kesempatan ini pun lekas dipergunakan oleh Wu Yu untuk pergi dari hadapan si Tu Minglang. 就有资格和我叫板？混沌如芥子，今天就是掌门来了！妈妈，幼稚。 Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Episode kali ini dimulai dengan penemuan serangga aneh yang masuk ke dalam tubuh paman dari si Tu Minglang. Diketahui serangga aneh ini merupakan serangga roh ilusi yang sudah lama dibasmi oleh sekte Zongyuan. Wu Yu kemudian mengeluarkan kendi yang berisi jasad binatang monster di pegunungan Bibo. Ketika monster ini masih hidup, diketahui dia hilang kendali dan mengamuk tidak tentu arah. Wu Yu meminta Mo Sisu untuk melakukan penyelidikan apakah monster yang hilang kendali itu ada hubungannya dengan serangga roh ilusi yang dikeluarkan oleh paman si Tu Minglang. Mo Sisu pun meminta semua orang untuk tenang karena dia akan menyelidiki kejadian ini. Di saat yang sama Qingmang memberitahukan bahwa wanita yang digoda oleh Mo Sisu di atas kapal masih terabaikan hingga saat ini. 这就有劳你查清楚了。
Su Yanli kemudian berbicara kepada Wu Yu untuk tidak mengikuti kegiatan yang menjadi sorotan di dalam sekte, termasuk kompetisi pengawas kerajaan dewa. Semua itu dikarenakan si Tu Minglang pasti akan berusaha keras untuk membunuh Bang MC. Akan tetapi Wu Yu tidak bisa menerima permintaan dari Su Yanli karena apapun yang terjadi Bang MC harus memenangkan kompetisi tahun ini. Singkat cerita, kompetisi pengawas kerajaan dewa akan segera dimulai. Seorang wanita yang merupakan salah satu guru agung pelindung sekte juga hadir dalam kompetisi. Tetua Muge kemudian menjelaskan kepada semua orang bahwa di dalam kompetisi dilarang dengan sengaja mencelakai sesama murid. Barang siapa yang melakukan hal tersebut maka akan diusir dari dalam sekte. Pertarungan pertama kompetisi akhirnya akan segera dimulai dengan pertarungan antar keroco. Di saat semua orang sibuk menyaksikan pertarungan, Wu Yu malah masih fokus berkultivasi sebagai persiapan menghadapi si Tu Minglang. Diketahui setelah kompetisi ini selesai, Wu Yu akan kembali ke kerajaan Dongyu, tempat di mana dia berasal. Tentu saja semua itu dikarenakan selama beberapa tahun Bang MC sama sekali tidak mendengar berita apapun dari kerajaan Dongyu. Beberapa saat kemudian, giliran Wu Yu yang akan masuk ke dalam altar untuk melakukan pertarungan. Tidak butuh waktu lama Wu Yu berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Situasi ini pun membuat si Tu Minglang mengerahkan anak buahnya untuk turun berempat sekaligus ke dalam altar. Dengan kondisi 4 lawan 1, orang-orang membuat perkiraan kalau Wu Yu pasti akan kalah. Tetua Muge juga tidak bisa berbuat apapun karena tetua situ meminta murid-murid untuk segera melakukan pertarungan. Lagi dan lagi tidak butuh waktu lama, Wu Yu berhasil mengalahkan 4 orang sekaligus. Situasi ini pun membuat tetua Muge memberikan selamat kepada Wu Yu karena dia sudah resmi menjadi pengawas kerajaan dewa. Protes langsung dilayangkan oleh si Tu Minglang. Menurutnya Wu Yu belum mencapai ranah pemadatan Qi, jadi dia tidak bisa menjadi pengawas kerajaan dewa untuk sekarang. Tetua Muge sendiri berkata tidak peduli apapun ranah dari Wu Yu, asalkan dia bisa mengalahkan semua murid pada kompetisi, maka dia secara resmi mengisi jatah pengawas kerajaan dewa. Tapi tetua situ berbeda pendapat dengan tetua Muge. Mereka berdua pun akhirnya berdebat satu sama lain perihal kemenangan Wu Yu pada kompetisi tahun ini. Sementara itu, guru agung pelindung sekte meminta si Tu Minglang untuk bertarung melawan Wu Yu di atas altar. Semua ini dia lakukan untuk mengetes sudah sampai di manakah perkembangan dari si Tu Minglang yang merupakan salah satu jenius di sekte pedang Tongtian. Padahal mah guru agung pelindung sekte merupakan salah satu orang yang berhubungan baik dengan keluarga situ, jadi wajar saja dia mempersilahkan si Tu Minglang naik ke atas altar untuk bertarung melawan Wu Yu. Pertarungan antara Wu Yu dan si Tu Minglang akhirnya tidak bisa terhindarkan lagi. Seperti biasa, teknik 5 skanda yang digunakan oleh Wu Yu berhasil mengejutkan si Tu Minglang dan orang-orang yang menonton. Tidak ingin kalah begitu saja, si Tu Minglang menggunakan keterampilan iblis petir untuk bisa memberikan perlawanan. Tubuh fisik dari si Tu Minglang juga langsung berubah seiring masuknya kekuatan iblis petir tersebut. Teknik iblis petir yang digunakan oleh si Tu Minglang tentu saja membuat Su Yanli sangat marah. Di saat yang sama, guru agung pelindung sekte malah menekan Su Yanli untuk tidak ikut campur dalam pertarungan kali ini. Kekuatan dari iblis petir memanglah cukup hebat, bahkan di sini Wu Yu harus menerima bantuan dari Menglong untuk selamat sekaligus bertransformasi menjadi dewa kera.
Transformasi Dewa Kera dari Wu Yu benar-benar di luar nurul, bahkan si Tu Minglang yang menggunakan teknik iblis petir langsung dibuat tidak berdaya. Pujian juga langsung diberikan oleh Minglong atas keberhasilan Wu Yu mengalahkan si Tu Minglang. Si Tu Minglang yang tumbang masih tidak percaya kalau dia dikalahkan oleh Wu Yu, padahal dia sudah banyak melakukan pengorbanan. Si Tu Minglang pun perlahan menghilang seiring musnahnya kekuatan spiritual yang dia miliki. Kematian si Tu Minglang tentu saja membuat tetua situ langsung bersiap melakukan serangan, bahkan tetua Muge yang ingin menghadang serangan tersebut malah ditahan oleh Guru Agung Pelindung Sekte. Cukup beruntung Maha Guru dari Sekte Pedang Tongtian datang di waktu yang tepat untuk memberikan bantuan kepada Bang MC. Kedatangan Maha Guru membuat tetua situ langsung membuat aduan kalau Wu Yu sudah membunuh sesama murid Sekte, jadi dia harus mendapatkan hukuman yang berat. Sementara itu Guru Agung Pelindung Sekte berkata kalau si Tu Minglang sudah mempraktikkan teknik iblis, jadi sudah sepantasnya dia mati. Tapi Guru Agung Pelindung Sekte juga meminta Maha Guru untuk menghukum Wu Yu karena sudah terbiasa membunuh lawan-lawannya. Maha Guru Agung kemudian bertanya kepada Wu Yu apakah Bang MC merasa bersalah atas pembunuhan yang sudah dia lakukan kepada si Tu Minglang. Dengan tegas Wu Yu menjawab kalau dia sama sekali tidak merasa bersalah karena sudah membunuh praktisi iblis. Maha Guru Agung pun hanya tertawa mendengar perkataan tersebut. Dia pun langsung memberitahukan kepada semua orang kalau mulai hari ini Wu Yu merupakan murid kelima dari puncak angin salju yang dia pimpin. Tentu saja Wu Yu langsung bersujud untuk mengucapkan terima kasih karena Maha Guru Agung mau menerimanya sebagai murid. Ketika Guru Pelindung Sekte hendak pergi, tiba-tiba saja Maha Guru Agung memberitahukan kasus mengamuknya binatang monster di pegunungan Bibo adalah ulah dari tetua situ. Mo Sisu kemudian muncul di tengah altar untuk memberikan bukti kalau semua perkataan dari Maha Guru adalah kebenaran. Mo Sisu kemudian memberikan penjelasan bahwa serangga ilusi roh dan bubuk obat yang membuat binatang monster kehilangan kendali sudah ditemukan di kediaman tetua situ. Di saat yang sama Guru Agung Pelindung Sekte berusaha melindungi tetua situ di hadapan Maha Guru Agung. Pada akhirnya Maha Guru Agung meminta tetua Muge untuk membawa tetua situ guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut karena dia diduga sudah bekerja sama dengan Sekte Zongyuan. Sebelum Maha Guru pergi, dia memberikan kata-kata kepada Wu Yu agar diingat dengan baik oleh Bang MC. Singkat cerita, Wu Yu pergi ke makam Pak Tua Sun untuk berpamitan karena besok dia akan pulang ke kerajaan Dongyu. Bocah ini tidak bisa menyembunyikan kerinduannya kepada Pak Tua Sun karena setelah Pak Tua Sun meninggal, Wu Yu merasa kesepian. Ketika hari sudah pagi, Minglong bertanya kenapa Wu Yu pergi tanpa berpamitan kepada siapapun. Wu Yu menjelaskan kalau kepergiannya kali ini pasti penuh dengan bahaya, jadi dia tidak ingin menyulitkan orang lain. Siapa yang menyangka Su Yanli dan Mo Sisu datang nyamperin Wu Yu untuk memberikan barang-barang yang dibutuhkan oleh Bang MC selama di perjalanan pulang. Kepergian Wu Yu ke kerajaan Dongyu juga akan terhitung mewakili Sekte Pedang Tongtian. Tapi Mo Sisu ternyata tidak memberikan barang apapun karena dia beralasan uangnya sudah habis dipakai untuk membiayai wanita-wanita cantik yang menjadi kekasihnya. Tak lama kemudian Ching Mang juga datang membawakan satu karung buah kepala monyet untuk dibawa oleh Bang MC. Mo Sisu juga tampak memberikan bantuan berupa burung tunggangan untuk mengantar Wu Yu sampai di kerajaan Dongyu. Sementara itu di kerajaan Dongyu sedang dilaksanakan upacara untuk menghormati para leluhur.
Upacara penghormatan kepada leluhur juga membuat masyarakat percaya setelah ini kerajaan Dongyu pasti akan makmur sejahtera. Masyarakat mempercayai Kaisar Yuan Hao dan Ratu Yuanxi yang memimpin kerajaan Dongyu saat ini akan membawa kemakmuran serta ditakuti oleh beberapa kerajaan di sekitar mereka. Omongan dari dua orang warga ini didengar oleh seorang pemabuk di tepi jalan. Dia sangat tidak senang karena merasa para pengkhianat saat ini sudah menguasai kerajaan Dongyu. Ternyata pemabuk ini merupakan salah satu anak buah dari putra mahkota Yu yang menjadi pewaris utama kerajaan Dongyu. Dari percakapan mereka bisa disimpulkan bahwa dulu Wu Yu merupakan orang yang sangat kuat yang memimpin pasukan kerajaan Dongyu. Pada waktu itu Wu Yu dituduh sudah melecehkan Ratu Yuanxi dan dikirim ke perbatasan untuk mendapatkan hukuman. Tapi menurut pemabuk tersebut, putra mahkota Yu sama sekali bukanlah orang yang cabul. Ketika mereka berhasil mengalahkan kerajaan Zhao di Gunung Selatan, putra mahkota Yu sama sekali tidak tertarik kepada wanita, padahal di sana banyak sekali wanita cantik yang mereka selamatkan. Siapa yang menyangka kebenaran yang diucapkan oleh si pemabuk ini membuat dirinya harus ditangkap oleh pasukan kerajaan yang sedang berpatroli di sekitaran kota. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Cerita episode kali ini dimulai dari sebuah tempat makan yang dimana orang-orang sedang membicarakan bahwa Yuan Chen atau adik dari Yuan Hao sudah pulang ke kerajaan Dongyu. Diketahui Yuan Chen menimba ilmu di sekte Zongyuan dan akan menjadi salah satu pelindung kerajaan Dongyu ke depannya. Sementara itu di kerajaan Dongyu, upacara penghormatan kepada para leluhur baru saja selesai dilaksanakan. Yuan Hao yang mengikuti upacara tersebut malah tertidur pada saat dia sedang bersujud. Tiba-tiba saja datang pasukan kerajaan yang membawa paman pemabuk yang sempat mereka tangkap di tengah pasar. Yuan Hao pun langsung meminta penjelasan apa yang sebenarnya sudah diperbuat oleh paman pemabuk hingga membuat keributan pada saat upacara penghormatan kepada leluhur. Paman pemabuk langsung ngebacot kalau Yuan Hao sudah menghabiskan banyak tabungan kerajaan Dongyu selama puluhan tahun hanya untuk membangun menara cahaya suci. Bahkan Yuan Hao adalah penyebab utama ratusan ribu prajurit tewas di medan perang. Atas semua kelakuan di luar nurul Yuan Hao ini, paman pemabuk menganggap Yuan Hao sangat tidak pantas menjadi seorang kaisar dan menjadi pemimpin untuk masyarakat kerajaan Dongyu. Sontak ucapan paman pemabuk membuat Yuan Hao sangat marah. Dia pun langsung meminta pasukan kerajaan untuk memenggal kepala paman pemabuk sekarang juga. Ketika pasukan kerajaan hendak membunuh paman pemabuk, Yuan Chen datang ke lokasi untuk menghentikan pembunuhan tersebut. Yuan Chen beralasan kalau saat ini sedang diadakan upacara penghormatan kepada leluhur, jadi tidak boleh ada pertumpahan darah. Keputusan Yuan Chen tentu saja membuat Kasim kerajaan merasa kalau Yuan Chen begitu bijaksana. Mereka tidak ragu memberikan pujian kepada Yuan Chen yang selama ini sudah menimba ilmu di sekte Zongyuan. Meskipun Yuan Chen sudah datang, tapi paman pemabuk tidak bisa membendung kemarahannya atas diangkatnya Yuan Hao menjadi kaisar. Kemarahan paman pemabuk ini tentu saja membuat Yuan Hao akan memberikan hukuman saat ini juga. Karena tidak bisa menghukum dengan pemenggalan kepala, maka Yuan Hao menggunakan sebuah tikus kecil yang mematikan. Tikus kecil ini lama-kelamaan akan membuat paman pemabuk kehilangan nyawanya. Selagi tikus kecil beraksi, paman pemabuk tetap mengutuk Yuan Hao. Dia sangat yakin kalau keturunan kaisar sebelumnya akan membalaskan dendam kepada Yuan Hao serta mengambil alih kembali kerajaan Dongyu. Karena bacotan dari paman pemabuk inilah yang membuat Yuan Hao kehilangan kesabaran. Dia pun segera meminta pengawal kerajaan untuk membunuh paman pemabuk sekarang juga. Tiba-tiba saja semua orang dibuat kaget karena tikus kecil milik Yuan Hao mati terkena serangan dari seseorang.
Yap, benar sekali, serangan tersebut dilakukan oleh Wu Yu yang sedang menggunakan mode topeng dan mengaku kalau dirinya bernama Sun Daojiu. Sun Daojiu. Yuan Shen langsung menanyakan identitas seperti apa yang dimiliki oleh Sun Daojiu karena berani mencampuri urusan kerajaan Dongyu yang berada di bawah perlindungan sekte Zongyuan. Wu Yu kemudian mengeluarkan token pelindung sekte di hadapan semua orang untuk membuktikan bahwa mulai saat ini kerajaan Dongyu akan berada di bawah perlindungan sekte pedang Tongtian. Yuan Shen kembali bertanya apakah seorang pelindung dari sekte pedang Tongtian ingin melindungi seorang penjahat seperti paman pemabuk. Yuan Hao kemudian berbicara kalau paman pemabuk sudah membuat kejahatan dari mulai melakukan fitnah kepada kaisar hingga tidak menghormati kaisar sama sekali. Jadi sudah sepantasnya paman pemabuk harus mendapatkan hukuman. Wu Yu kemudian mengembalikan omongan dengan berkata kalau sedari awal kerajaan Dongyu memang tidak pernah menghormati kaisar. Tentu saja omongan Wu Yu ini menyinggung perasaan dari Yuan Shen. Dia kemudian bertanya apakah Wu Yu ingin melakukan pertarungan dan menyinggung sekte Zongyuan hanya dikarenakan paman pemabuk. Wu Yu pun tidak ragu jika memang mereka harus melakukan pertarungan agar paman pemabuk tidak mendapatkan hukuman. Yuan Shen langsung mengeluarkan tombaknya untuk bertarung melawan Wu Yu. Dia juga ingin melihat kemampuan dari pelindung sekte pedang Tongtian yang mencoba untuk menjadi pelindung kerajaan Dongyu. Meskipun pada awalnya Yuan Shen penuh rasa percaya diri, tapi dia harus terbungkam karena Wu Yu berhasil melakukan serangan telak. Hanya bermodalkan kesombongan tapi ternyata kekuatannya tidak terlalu istimewa, ucap Wu Yu di hadapan Yuan Shen. Tentu saja momen ini membuat Yuan Shen sangat marah. Dia memberitahukan tidak ada seorang pun yang berani membuatnya mengeluarkan darah seperti ini. Hari ini Yuan Shen akan membuat Wu Yu tetap tinggal dan mati di kerajaan Dongyu. Ketika Yuan Shen hendak melakukan serangan kuat ke arah Wu Yu, tiba-tiba saja pelindung kerajaan Dongyu dari sekte Zongyuan muncul untuk menghentikan serangan. Pelindung kerajaan bernama Hao Tian ini langsung memberi peringatan kepada Yuan Hao sebagai kaisar kerajaan Dongyu. Selain itu dia juga meminta Yuan Shen untuk tidak mengulang kesalahannya lagi di lain waktu. Sebagai permintaan maaf, Hao Tian memberi Wu Yu sebuah hadiah dari sekte Zongyuan. Dia juga berjanji akan menghukum Yuan Shen di hadapan Wu Yu jika Yuan Shen mengulangi kesalahan yang sama. Yuan Shen Perihal serah terima jabatan pelindung kerajaan Dongyu, Hao Tian menyerahkan semuanya kepada Yuan Xi. Sebulan dari sekarang, kerajaan Dongyu sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab Wu Yu sebagai pelindung dari sekte pedang Tongtian. Yuan Xi yang berada di lokasi yang sama akan memberikan penyambutan kepada Wu Yu sebagai pelindung kerajaan Dongyu yang baru. Begitu melihat Yuan Xi, Wu Yu langsung teringat kejadian di masa lalu, yang mana pada waktu itu Yuan Xi adalah salah satu dalang utama yang melakukan fitnah kepada Wu Yu dan membuat Bang MC harus merelakan titel putra mahkota di kerajaan Dongyu. Lebih parahnya lagi, Wu Yu diusir menjadi prajurit biasa dan dikirim ke perbatasan oleh Yuan Xi. Tidak hanya sampai di situ, Yuan Xi juga mengirimkan siluman ular untuk membunuh Wu Yu di tengah perjalanan. Cukup beruntung pada waktu itu Maha Guru dari sekte pedang Tongtian berada di lokasi dan berhasil mengusir siluman ular. Angin sudah berhembus, awan hitam ini sudah saatnya untuk menghilang, ucap Wu Yu yang selangkah lagi bisa membalaskan dendam kedua orang tuanya. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya.
Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.